Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami pada saat ini bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa memelihara kami, Engkau senantiasa memberikan kami segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan saat ini Tuhan, kami menyediakan diri kami untuk disirami oleh firman-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati sehingga firman-Mu melegakan kami, menolong kami dan memampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang tegas dalam kami menghadapi segala situasi. Bahkan ketika kami menghadapi dosa-dosa, kami bisa tegas untuk mengatakan tidak. Oleh karena itu ya Tuhan, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semakin dimampukan menjadi orang-orang yang Kau pilih dan Kau panggil untuk diselamatkan, jadi alat-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 17 sampai dengan 23. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 17 sampai dengan 23. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 17 sampai dengan 23 yang demikian firman Tuhan. Maka katanya, bicarakanlah kiranya dengan Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abisak, gadis Sunem itu diberikannya kepadaku menjadi istriku. Jawab Batseba, baik, aku akan membicarakan hal itu untuk engkau dengan raja. Batseba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Berkatalah perempuan itu, suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu. Janganlah tolak permintaanku. Jawab raja kepadanya, mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu. Kata perempuan itu, biarlah Abisak, gadis Sunem itu diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi istrinya. Tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, mengapa engkau meminta hanya Abisak, gadis Sunem itu untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudaraku yang lebih tua? Dan di pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab anak Seruya. Lalu bersumpahlah Raja Salomo demi Tuhan, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak saudari-saudara yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Judul perenungan kita pada saat ini adalah tindakan tegas Raja Salomo. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam cerita ini ada sebuah situasi di mana Salomo itu baru saja dikukuhkan menjadi raja atas bangsa Israel, tapi di sisi lain ada Adonia, yaitu saudaranya Salomo. Nah, ini dia memakai segala cara untuk bisa menjabat sebagai raja. Nah, Adonia ini walaupun usianya lebih tua, tapi dia tidak dipilih menjadi raja. Salomo lah yang dipilih menjadi raja. Nah, sehingga Adonia ini punya berbagai macam intrik supaya bisa menduduki tahta raja. Salah satunya adalah dengan cara lewat Batseba, istri yang paling dicintai oleh Raja Daud.
Nah, Raja Daud sudah meninggal waktu itu ya. Jadi lewat Batseba, Adonia berpikir kalau minta permohonan kepada Raja Salomo lewat si Batseba, nah maka pasti akan dikabulkan. Karena ini kan permintaan ibu kandung kepada anak kandung yang sedang menjabat sebagai raja. Begitu. Nah, permintaannya apa? Permintaannya adalah Adonia supaya menikah dengan gadis Sunem yang bernama Abisak. Nah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, rupanya ini adalah intrik ya dari si Adonia supaya bisa menduduki tahta raja. Kenapa? Karena pada saat itu kalau memperistri istrinya raja, jadi rajanya sudah wafat, masih ada istrinya, begitu ya. Istrinya ini adalah Abisak, begitu. Dan kalau istri itu kemudian dinikahi oleh orang lain, oleh laki-laki lain, begitu, entah itu anaknya atau saudaranya atau siapapun, maka laki-laki tersebut akan menjadi raja. Nah, begitu. Nah, makanya kemudian Salomo ketika mendengar permintaan itu marah kepada Batseba, kepada ibunya. Lah kok cuma minta Abisak jadi istrinya? Mbok yao ini tahtanya diminta sekalian wes. Begitu ya. Nah, ini sarkas ini si Salomo ini ya. Nah, makanya kemudian Salomo ini marah karena jelas-jelas ini Adonia ingin menduduki tahta raja. Sebenarnya Adonia sudah tahu bahwa yang dipilih oleh Tuhan itu adalah Salomo, tapi dia sengaja untuk mengambil tahta itu dengan cara-cara yang licik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Salomo kemudian adalah tindakan-tindakan yang tegas dari Salomo. Salomo kemudian memberikan hukuman kepada Adonia, kemudian memecat Imam Abiatar dan orang-orang yang bersekongkol dengan Adonia, semuanya kemudian dikeluarkan dari organisasi kerajaan, dapat hukuman semuanya. Supaya apa? Ya, supaya kemudian ada stabilitas dalam kerajaan Israel ini. Kalau tidak ditindak tegas, maka stabilitas kerajaan ini terganggu. Nah, makanya kemudian bertindak tegas. Karena pertimbangannya adalah yang dipertaruhkan adalah sebuah kerajaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa belajar dari Salomo ini bahwa tindakan tegas itu diperlukan. Kadangkala atau bahkan seringkali kita menghadapi situasi-situasi di mana kita itu kita merasa pekewuh terhadap situasi-situasi di mana kita menghadapi orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang sudah kita percaya, orang-orang yang jelas-jelas kemudian mengkhianati kepercayaan kita, orang-orang yang jelas-jelas berbuat salah. Kita pekewuh untuk mengingatkan, kita pekewuh untuk bertindak tegas. Nah, ini dalam hal ini kita perlu belajar meneladan sikap dari Salomo untuk kita bisa tegas terhadap tindakan-tindakan yang keliru, tindakan-tindakan yang salah. Supaya apa? Supaya kita sebagai orang Kristen itu berani untuk melakukan hal yang benar, bukan malah berkompromi dengan hal-hal yang dosa, malah kemudian mengorbankan hal-hal yang lebih besar, orang-orang yang lebih banyak hanya demi orang-orang tertentu. Nah, mari kita
meneladan sikap Salomo yang bertindak tegas supaya segala sesuatu yang baik, yang benar, yang menurut kehendak Tuhan itu kemudian bisa terlaksana dalam kehidupan kita. Jangan kemudian kita berkompromi dengan dosa, tapi kita perlu tegas terhadap segala dosa. Katakan tidak untuk dosa, ya untuk segala sesuatu yang benar dan baik menurut kehendak Allah. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan lewat cerita ini supaya kami bertindak tegas terhadap dosa, terhadap kesalahan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai panjenengan semua. Amin.